Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbail kiram, a'azzakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali untuk membahas sebuah kitab dari Ensiklopedia Larangan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, yang dimana kita akan mempelajari berkaitan dengan larangan-larangan bagi penuntut ilmu. Ahibbail kiram, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman, yang dimana pemahaman itu senantiasa agar dapat dipergunakan dengan jalan kebaikan di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua sebagai manusia pemikiran dan akal. Bukanlah seperti hewan-hewan dan juga makhluk-makhluk yang tidak berakal. Manusia diberikan kelebihan untuk dapat berpikir, sehingga mereka mengetahui kebaikan daripada keburukan, sehingga mereka senantiasa mengerjakan apa yang baik untuk dirinya, dunianya, dan juga akhiratnya. Maka itulah sebagai tujuan penciptaan seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan senantiasa agar beribadah kepadaku. Karenanya ikhwatu iman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita diciptakan di dunia ini agar senantiasa menyembah dan beribadah kepada Sang Khalik, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa menciptakan dunia dan seisinya dan menciptakan kita semua. Karena penciptaan itu semua bukanlah penciptaan yang tidak ada tujuannya dan penciptaan yang begitu saja, melainkan untuk tujuan yang mulia ini. Begitu pula orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemahaman untuk senantiasa menuntut ilmu. Dari ilmu tersebut, seseorang memperbaiki keimanannya, seseorang memperbaiki agamanya. Tentunya untuk kebaikan dia pula di akhirat nanti. Telah banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak memuji orang-orang yang senantiasa bergelut dengan ilmu, mencari ilmu. Di mana salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan memberikan derajat yang baik untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ditujukan darinya adalah ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya dengan ilmu tersebut menuju surga.
Begitu pula orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan itu berupa pemahaman dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama ini. Namun ikhwatu iman azakumullah, perlu diperhatikan bagi penuntut ilmu, bagi pelajar-pelajar agama, agar senantiasa terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Salah satunya telah kita sebutkan beberapa hal pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Mereka bukanlah orang-orang kafir. Mereka bukanlah orang-orang yang pendosa dengan dosa-dosa besar. Namun mereka salah satunya adalah penuntut ilmu. Yang dimana niatnya bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun agar disebut sebagai orang yang alim. Dan mereka telah dapatkan itu di dunia, sehingga orang-orang menyebut dia adalah seorang alim. Namun apa yang terjadi di akhirat nanti? Ketika di akhirat dicampakkan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hal ini karena salahnya niat mereka menuntut ilmu bukan untuk wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sedikit yang dia dapatkan di dunia dan dia pun sudah mendapatkannya. Ahibail kiram a'azakumullah. Begitu pula seorang penuntut ilmu nantinya akan menyampaikan ilmu kepada orang-orang atau kepada masyarakat yang luas. Namun jangan sampai seorang penuntut ilmu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar, atau minan nar. Barang siapa yang sengaja mendustakan sesuatu atas namaku, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia persiapkan tempatnya di neraka. Wa na'udzubillah. Maka seorang ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama, atau yang terlebih dahulu mempelajari tentang suatu hal berkaitan dengan agama. Maka hendaknya apa yang ia sampaikan, apa yang ia dakwahkan adalah sesuai dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bukan karena hawa nafsunya. Karena barang siapa yang sengaja menyampaikan sesuatu tentang agama ini, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita terjerumus di dalam hadis ini. Barang siapa yang mendustakan atas nama Rasulullah SAW, maka persiapkan tempatnya di neraka. Artinya, orang tersebut dengan amalan yang dilakukan, yaitu mendustakan atas nama Rasulullah SAW, masuk ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Karena ikhwatu iman azakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lainnya disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah bersabda, inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahadi, man kadaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Karena sesungguhnya berdusta atas nama Rasulullah SAW itu derajatnya berbeda ketika berdusta atas nama orang lain. Karena barang siapa yang mendustakan atas nama Rasulullah SAW, tentunya lebih berat
daripada dia berdusta atas nama orang lain. Sehingga barang siapa yang berdustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dari dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang telah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kedok agama, hendaknya senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena seorang penuntut ilmu adalah orang yang bisa jadi terlena dengan harta dan dunia. Bisa jadi permasalahan dunia menjadikan dia membawa-bawa atas dasar agama, akan tetapi itu bukanlah sebuah kebenaran. Karena apa yang ia inginkan? Yang ia inginkan hanyalah sedikit dari harta dunia. Padahal dunia ini bukanlah selamanya. Seseorang hidup di dunia melainkan hanya lewat saja. Karenanya seseorang menyiapkan bekal di dunia ini untuk perjalanan yang lebih panjang, yaitu perjalanan di akhirat. Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang dunia ini, yang dimana menunjukkan hinanya dunia. Lalu apa yang kita inginkan dari dunia? Sebagian ulama mengartikan kata dunia atau ad-dunya sebagai ad-dananah, yaitu hal yang hina, atau ad-dani'ah, hal yang rendah. Maka apalagi yang kita inginkan dari hal-hal yang rendah tersebut, karena kampung kita adalah kampung akhirat. Sehingga persiapkan di dunia ini apa-apa yang akan kita bawa di akhirat kelak. Wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal yang kita persiapkan di hari kiamat nanti adalah bekal takwa. Ikhwatu iman a'azakumullah. Dan seorang penuntut ilmu tentunya mempunyai hal-hal yang patut untuk diperhatikan juga, yaitu larangan dalam bersikap kepada orang yang lebih alim dari dia. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Dan jangan sampai kita tidak peduli dengan mereka. Karena ketika masyarakat sudah tidak peduli dengan ulama, kemudian mereka beramal dengan tanpa ilmu, tanpa ada yang mengingatkan mereka, maka mereka akan tersesat. Bahkan mereka akan melebihkan dunia daripada akhirat mereka. Dalam sebuah hadis, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Masya Allah. Tidak termasuk umatku siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Inilah agama Islam yang senantiasa mengajarkan adab kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menghormati orang yang lebih tua dari kita dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Maka beginilah kita bersikap di dunia ini. Ketika dengan orang yang lebih dewasa, kita menghormati. Ketika bersama orang yang lebih muda dari kita, kita menyayangi. Maka itulah sebuah kehormatan yang telah ditata dalam agama Islam. Wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Dan tidak mengenal hak-hak alim ulama. Ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang tidak memperhatikan hak-hak orang alim, yang dimana mereka mempunyai tugas kepada
umat ini untuk menyampaikan kebenaran, maka hendaknya kita memberikan hak-hak mereka, menghormati orang-orang yang alim di antara kita. Ikhwati iman a'azakumullah. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqalla aw aktar, fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi azza wajal fa'lam annal amra qad raqqa." Ini adalah salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita pahami bersama. Jika engkau berada dalam suatu kelompok yang berjumlah kurang lebih 20, entah lebih ataupun sedikit, lalu engkau periksa, lalu engkau melihat keadaan mereka, lalu engkau melihat wajah-wajah mereka, dan jika tidak engkau lihat di antara mereka orang yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika berkumpul orang-orang, kemudian engkau mendatangi mereka dan engkau melihat di antara mereka tidak ada salah seorang dari mereka orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah agama ini telah rusak. Artinya ikhwatu iman a'azakumullah, pentingnya kita berkumpul dengan ulama. Ketika kita sudah jauh tenggelam dengan obrolan-obrolan ataupun hal-hal yang kita bicarakan tentang dunia ataupun yang lainnya yang dapat merusak agama kita, maka orang alim tersebut dapat mengingatkan kita. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa menjadikan teman sebagai teman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatu iman a'azakumullah, dalam hadis ini kita mengetahui tentang wajibnya kita mengetahui hak-hak para ulama, yaitu menghormati mereka, meninggikan mereka, dan mendahulukan kedudukan mereka. Karena apa? Karena sebab ilmu yang mereka punyai, karena sebab ilmu yang mereka miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas meninggikan derajat mereka di atas orang-orang yang lainnya karena ilmu. Sebagaimana kita telah bacakan juga di awal pertemuan tadi, Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguh Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menguatkan tentang ayat ini. Mengapa orang-orang berilmu ini adalah orang-orang yang diangkat derajatnya? Karena beberapa aspek berikut ini. Dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Anfal ayat 23 atau ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka apabila mendengarkan dan disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat mereka kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sehingga begitulah orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula." Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman
dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi dan mulia. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Dan orang-orang yang alim, mereka lah yang terlebih dahulu mengetahui dan juga orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang ia ketahui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah." Dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang baik, surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu untuk mereka beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahibail kiram a'azakumullah. Tentunya dari penguat-penguat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang alim mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang belum mengetahui. Sehingga begitulah, hendaknya kita senantiasa menghormati mereka, memberikan hak-hak kepada mereka, dan menjadikan mereka orang-orang terdekat kita, agar senantiasa memberikan kebaikan pula untuk kita semua. Kita mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW tentang permisalan orang yang bersaudara. Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan itu dengan orang yang pandai besi dan juga dengan orang yang menjual atau penjual minyak wangi. Karena orang yang dekat dengan pandai besi, bisa jadi apinya akan membakar pakaian kita. Atau setidaknya kita mendapatkan bau yang tidak baik atau kurang baik darinya. Namun jika berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi kita akan mengambil manfaat darinya, dari minyak wangi tersebut. Atau setidaknya kita mencium bau yang segar, bau yang wangi darinya. Itulah permisalan seorang yang menjadikan teman baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Ikhwatu iman a'azakumullah, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih menyoal tentang larangan-larangan untuk para penuntut ilmu. Berikutnya, sebuah larangan berkaitan tentang menyembunyikan ilmu. Padahal seorang yang berilmu hendaknya dia mengamalkan apa yang ia ketahui. Selanjutnya dia memberikan pengetahuan atau mendakwahkan apa yang ia telah amalkan. Yang pertama dia belajar untuk dirinya sendiri. Yang kedua dia mengamalkan. Yang ketiga dia mendakwahkan kepada yang lainnya dan bersabar atas itu semua. Ikhwati fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab atau Al-Quran, maka merekalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat pula orang-orang yang melaknat." Pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bil jami minan nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu
yang dia sendiri sejatinya mengetahuinya, namun dia sengaja menyembunyikannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Sehingga ikhwatu iman a'azakumullah, apa yang kita ketahui tentang agama ini adalah sebuah kebaikan yang kita dapat amalkan untuk kita dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai orang-orang yang senantiasa butuh akan ilmu yang sejatinya dapat mengambil manfaat kepada orang-orang yang lebih dahulu mengetahui namun tidak disampaikan kepada mereka. Karena ikhwatu iman a'azakumullah, apalagi di zaman kita sekarang, zaman media sosial, banyak sekali media-media yang bertebaran, baik itu dari Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lainnya dengan berbagai macam namanya. Maka pergunakan untuk kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa menulis status-status yang baik, kita bisa meneruskan dari para ustaz-ustaz kita. Kita lihat banyak asatidzah yang sudah mulai aktif di dunia maya, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat. Tidak ada salahnya untuk kita meneruskan kepada teman-teman kita. Barangkali dari nasihat tersebut, walaupun bukan tulisan kita, tapi itu adalah sebuah kebaikan, mereka mengikutinya. Tentunya orang yang menyebarkan mendapatkan pahala kebaikan karena apa yang ia lakukan. Ikhwati iman a'azakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis hasan, di mana beliau mengatakan, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pastinya akan menemui ajalnya. Semua manusia pastinya akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita akan kembali. Dan di hari kiamat semua akan dikumpulkan. Di sanalah akan dihisab segala amalan kita. Dan tentunya semua manusia akan menyesali perbuatan-perbuatan yang ia telah lakukan di dunia. Dan mereka akan meminta untuk kembali ke dunia, padahal itu tidak mungkin. Agar senantiasa dia dapat melengkapi amalan-amalannya atau bertaubat, padahal taubat sudah tidak akan diterima lagi. Karena di dunia ini adalah ladang untuk kita beramal dan di hari kiamat untuk kita mengambil dari apa yang kita tanam. Ikhwatu iman a'azakumullah, sehingga perbaikilah apa yang ada di dunia ini. Dan jika kita adalah orang-orang yang mengetahui tentang ilmu yang bermanfaat, jangan sampai itu terhenti di diri kita saja. Kita sampaikan kepada yang lainnya. Tentunya atas dasar kebaikan dan juga contoh dari Rasulullah SAW serta memperhatikan adab-adabnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang penuntut ilmu adalah orang-orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya untuk umat ini. Karena setiap manusia diwajibkan agar menuntut ilmu, agar senantiasa menambahkan ilmu mereka, terkhusus dalam ilmu agama ini. Namun tidak ada salahnya pula ketika seorang manusia atau seseorang ingin menambahkan ilmu tentang wawasan-wawasan dunia. Tentunya jika diniatkan untuk agama itu adalah sebuah kebaikan tersendiri. Namun, jangan sampai ketika kita menuntut ilmu,
baik ilmu-ilmu alat ataupun yang lainnya yang tidak ada hubungannya untuk agama, kita melupakan agama kita. Sehingga seseorang dilarang atau penuntut ilmu dilarang untuk menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mulailah dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sudah merasa cukup dan mempunyai kebutuhan untuk itu, maka bolehlah kita menuntut ilmu-ilmu tersebut. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini dihasankan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzina yata'allamul ilma, thumma la yuhadditsu bihi, kamathalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiqu minhu." Perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu kemudian ia tidak menyampaikan adalah orang-orang yang menimbun harta dan ia tidak menginfakkan sebagian darinya. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfaqu minhu." Ilmu yang tidak disampaikan ibarat harta yang tidak diberikan infak darinya, yang tidak dikeluarkan infak darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah doa yang sangat indah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabahkan atau tidak dikabulkan. Sehingga ikhwatu iman a'azakumullah, walaupun yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu agama, namun jika kita tidak mengamalkan atau bahkan tidak memberikan kebaikan kepada orang lain dengan dakwah, tidak menyampaikan kepada orang lain, maka ilmu tersebut tidaklah bermanfaat. Seakan-akan sebuah harta yang banyak, tapi tidak dikeluarkan infak atau sedekah darinya. Ikhwatu iman a'azakumullah. Karena seorang alim harusnya menunaikan zakat ilmunya. Dengan apa kita zakat dengan ilmu? Dengan menunaikannya serta mengajarkannya. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, ilmu tersebut perlu untuk dizakatkan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dengan mengajarkannya kepada orang lain, menyebarkannya dan memanfaatkannya. Sehingga jika hal itu diamalkan atau dilakukan, maka ilmunya merupakan kebaikan baginya, bagaikan harta yang digunakan sebagai alat untuk senantiasa mencari kebaikan. Karena ikhwatu iman a'azakumullah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengamalkan dari apa yang kita ketahui. Dan bisa jadi dari amalan-amalan kecil yang kita kerjakan dengan menyampaikan ilmu, baik melalui media sosial ataupun kepada saudara kita secara langsung dan yang lainnya, menjadi pintu-pintu kebaikan kita dan memudahkan kita di hari kiamat kelak. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari pertemuan kita di kesempatan ini, dan insyaallah taala kita berjumpa kembali dalam kajian ilmiah Ensiklopedia Larangan di waktu dan kesempatan berikutnya. Jika ada kebaikan dan kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kesalahan, maka datangnya dari saya, dan senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari godaan syaitan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa